Kembali lagi di channel Jago Listrik. Teman-teman, hari ini ada barang yang udah lama banget saya tunggu. Dan ini bukan inverter biasa. Ini inverter hybrid 6 kW yang sekarang lagi rame dipakai orang-orang PLTS. Dan jujur, ini salah satu inverter yang paling sering diminta dibahas di channel Jago Listrik. Karena katanya inverter ini badak. Katanya kuat, katanya fleksibel, katanya fiturnya dewa. Dan akhirnya datang juga langsung dari Cina. Dan di video ini kita bakal bongkar habis inverter hybrid 6 kW ini. Pertama-tama kita buka dulu segelnya. Dan saya suka packaging inverter kelas hybrid seperti ini. Nah, lihat aja packing busanya tebal banget. Artinya memang dibuat untuk pengiriman internasional. Nah, di dalamnya ada buku manualnya nih. Yang saya suka manualnya masih rapi banget. Bahkan masih disegel plastik. Nah, sekarang kita lihat isi bonus-bonusnya. Nah, ini ada satu komponen kecil yang sering dianggap sepele. Namanya city clamp. Bentuknya kecil teman-teman, tapi tugasnya besar. Dia bertugas memantau pemakaian listrik di rumah. Jadi, inverter tahu kapan harus menambah daya, mengurangi daya, atau menghentikan ekspor ke PLN. Makanya kalau teman-teman mendengar istilah zero export, biasanya komponen inilah yang bekerja di belakang layar. Lalu ada DRM connector atau demand response mode. Kalau jujur, fitur ini mungkin belum banyak dipakai di Indonesia. Tapi di beberapa negara, inverter bisa diatur langsung oleh sistem jaringan listrik melalui konektor ini teman-teman. Ini kabel komunikasi paralel. Fungsinya menghubungkan beberapa inverter agar bisa bekerja bersama-sama. Nah, ini namanya sensor suhu baterai. Kelihatannya sepele, tapi ini cukup penting. Dia bertugas memantau suhu baterai saat charging. Kalau baterai mulai panas, inverter bisa menyesuaikan proses pengisiannya. Dan ini konektor PV teman-teman, atau sering kita sebut MC4 atau MC4. Dan ini kunci khusus MC4-nya. Nah, ini kecil banget ya, cuma kunci L. Ini biasanya dipakai buat buka cover inverter. Nah, ini ada tambahan baut dan dynamo bolt, dipakai buat mounting inverter ke dinding. Jadi, bukan cuma dikasih inverter, tapi sekalian disiapin cara masangnya teman-teman. Langsung aja kita angkat, bismillah. Ini dia inverter hybrid DY 6 kW. Ternyata berat teman-teman. Beratnya mungkin hampir 27 kg. Dan di bagian belakang kita bisa lihat area pendinginan dan dudukan pemasangan ke dindingnya. Dan jujur ya teman-teman, pertama lihat langsung, ini inverter kelihatan beda sama inverter biasa. Bentuknya lebih industrial, lebih serius, lebih badak istilahnya. Teman-teman, sebelum lanjut ke reviewnya, kita lihat dulu gimana cara kerja inverter hybrid ini. Tenang aja, saya jelaskan sesimpel mungkin. Anggap aja inverter ini adalah otak dari seluruh sistem. Di sebelah kiri ada panel suryanya. Panel surya menghasilkan listrik DC, lalu masuk ke inverter. Di bawahnya ada baterai. Baterai ini berfungsi menyimpan energi yang nanti bisa dipakai saat malam hari atau saat listrik PLN padam. Nah, semua keputusan ada di inverter teman-teman. Jadi, inverter yang menentukan listrik harus kemana. Apakah dipakai langsung oleh rumah, disimpan ke baterai, atau dikirim ke beban tertentu. Kalau siang hari ada matahari, inverter bisa langsung menyuplai kebutuhan rumah. Jadi, rumah bisa memakai listrik dari panel surya terlebih dahulu. Kalau energi masih berlebih, inverter bisa mengisi baterai. Jadi, energi matahari tidak terbuang, teman-teman. Nah, di sini ada backup load. Ini jalur khusus untuk beban penting. Misalnya lampu, CCTV, modem internet, kulkas, dan lain-lain. Jadi, teman-teman, ketika PLN mati, beban-beban penting ini masih bisa tetap hidup. Kalau produksi panel surya kurang, inverter bisa mengambil tambahan daya dari PLN. Semuanya berlangsung otomatis, teman-teman. Tanpa perlu kita pindah saklar atau menekan tombol apapun. Nah, di sini ada yang namanya CT clamp yang tadi kita bahas, teman-teman. Komponen kecil ini membantu inverter mengetahui beberapa listrik yang sering dipakai rumah. Jadi, inverter bisa mengatur produksinya dengan lebih pintar. Di bawah ada fitur Smart Load. Nah, fitur ini bisa digunakan untuk menyalakan beban tambahan secara otomatis ketika energi surya sedang berlebih. Misalnya, pemanas air atau pompa. Nah, kalau kondisi darurat dan baterai mulai habis, sistem ini juga bisa terhubung ke genset. Jadi, sumber listriknya semakin lengkap, teman-teman. Jadi, kalau disimpulkan, inverter hybrid ini seperti seorang manajer energi. Dia terus memantau panel surya, baterai, PLN, beban rumah, bahkan genset, teman-teman. Lalu memilih sumber listrik terbaik secara otomatis. Itulah kenapa sistem seperti ini disebut hybrid, karena bisa menggabungkan beberapa sumber energi dalam satu sistem yang bekerja bersama-sama. Sekarang pertanyaannya, Bang, kenapa pilih inverter ini? Nah, ada beberapa alasan. Sekarang coba kita lihat tabel ini pelan-pelan teman-teman, biar nggak cuma lihat angka, tapi benar-benar paham bedanya. Di paling kiri ini inverter biasa atau on-grid. Ini tipe paling simple. Dia cuma bisa kerja kalau ada PLN. Jadi selama listrik PLN hidup, aman-aman aja.
Begitu PLN mati, ya ikut mati teman-teman. Naik satu level, ini inverter off grid. Dia sudah pakai baterai. Jadi walaupun PLN mati, rumah masih bisa hidup teman-teman. Tapi dia nggak bisa kerja bareng PLN. Jadi benar-benar berdiri sendiri. Kalau kurang daya ya harus upgrade sistem. Nah sekarang masuk ke hybrid. Ini sudah mulai pintar. Sudah bisa gabung solar baterai PLN. Tapi biasanya masih ada keterbatasan. Misalnya MPPT-nya cuma 1. Jadi kalau panel beda arah nggak optimal teman-teman. Nah sekarang yang paling kanan. Ini inverter yang kita bahas. Kalau dilihat dia itu lengkap, PLN bisa, baterai bisa, solar bisa, semua bisa jalan bareng. MPPT-nya pun 2 atau dual MPPT. Kalau inverter hybrid biasa cuma punya 1 MPPT, panel timur dan barat itu dipaksa ikut satu jalur. Padahal karakter mereka berbeda. Saat pagi, panel timur lebih kuat. Pada saat sore, justru panel barat yang lebih kuat. Akibatnya apa? Yang kuat ketarik turun, yang lemah ikut membatasi. Jadi total produksi listrik nggak maksimal teman-teman. Nah untuk mengatasi hal itu makanya muncul inverter ini. Artinya MPPT 1 fokus ke panel timur, MPPT 2 fokus ke panel barat. Jadi masing-masing bisa kerja optimal tanpa saling ganggu. Contoh lain misalnya sisi kiri 6 panel, sisi kanan 4 panel. Kalau satu MPPT yang 6 panel bisa ketarik performanya. Tapi kalau 2 MPPT masing-masing jalan sesuai kemampuannya. Contoh lagi nih, sebagian panel kena bayangan pohon. Kalau satu MPPT semua ikut turun teman-teman. Tapi kalau 2 MPPT yang kena bayangan aja yang turun. Yang lain tetap maksimal. Nah teman-teman, sekarang kita lihat bagian depannya. Sekilas kelihatannya simple, cuma panel putih. Tapi sebenarnya ini cover depan dari inverter. Di sini ada karet seal di sekelilingnya. Ini fungsinya buat bikin inverter tetap kedap teman-teman. Yang pertama ada Modbus port. Nah ini port komunikasi data. Ini port BMS untuk komunikasi lithium. Ini untuk CT clamp agar inverter tahu konsumsi rumah. Nah ini port paralel inverter. Kalau mau tambah inverter atau bikin 3 pas, di sini tempatnya. Lalu ada RSD atau Rapid Shutdown. Nah ini berfungsi untuk mematikan sistem PV secara cepat dalam keadaan darurat. Lalu ada DRM, Demand Response Mode. Digunakan oleh utilitas listrik untuk mengontrol output inverter. Ini konektor input baterainya. Yang ini input gensetnya. Sebelahnya ada terminal untuk load. Dan ada grid, ini koneksi untuk PLN. Dan ini dia terminal input panel surya atau PV yang sudah menggunakan dual MPPT. Lalu di sampingnya ada 2 komponen penting juga. Yang pertama adalah tombol on off. Ini digunakan untuk menyalakan dan mematikan inverter secara normal teman-teman. Dan di bawahnya ada DC switch. Kalau tombol tadi untuk menghidupkan inverter, kalau yang ini untuk memutus sumber listrik dari panel surya. Nah sekarang kita lihat spesifikasi yang menurut saya paling penting. Modelnya seperti ini. 6K artinya 6 kW. LP artinya low voltage battery. Jadi inverter ini menggunakan sistem baterai 48 volt. Untuk proteksinya sudah IP65 teman-teman. Artinya tahan debu dan tahan percikan air. Lalu ada operating temperatur. Kalau suhu di atas 45 derajat Celcius, kemampuan inverter mulai diturunkan otomatis supaya tidak overheat. Ada protection class, kelasnya kelas pertama, artinya wajib grounding teman-teman. Lanjut, di bawahnya ada topologi non-isolated, artinya tidak memakai trafo isolasi besar di dalam inverter. Keuntungannya efisiensi tinggi, ringan, lebih murah, dan hemat listrik. Max PV input voltage 500 volt DC. Tegangan total string panel surya tidak boleh lewat 500 volt. Kalau lewat, inverter bisa rusak teman-teman. MPPT range 150 volt sampai 425 volt. Nah ini sangat penting. Artinya, inverter baru bekerja optimal jika tegangan string panel ada di range ini. Jadi, jika terlalu rendah, MPPT tidak jalan optimal. Terlalu tinggi, maka proteksi atau error. Jadi inverter ini memang didesain untuk tegangan string tinggi atau untuk panel modern 500 sampai 700 watt peak. Jadi bukan untuk panel 12 volt kecil-kecil. Lalu ada data baterai. Jadi inverter ini cocok untuk baterai lead acid atau lithium ion. Bisa untuk aki VRLA, gel, tubular atau LiFePO 4. Ini inverter 48 volt. Jadi tidak bisa langsung baterai 12 volt dan tidak cocok sistem 24 volt. Harus 4 aki 12 volt diserikan atau baterai lithium 48 volt. Kita lanjut ada pass-through PLN. Meskipun inverter cuma 6 kW, kalau PLN masuk, beban bisa lewat sampai 11,5 kW. Lalu ada peak output power 12.000 watt 10 detik.
Ini keren teman-teman. Artinya inverter bisa tahan lonjakan start hingga 12 kW selama 10 detik. Nah, setelah lihat langsung saya mulai ngerti nih kenapa inverter ini banyak dipakai teman-teman. Karena ini bukan inverter kaleng-kaleng. Fiturnya lengkap, build-nya serius, dan memang dibuat untuk sistem hybrid modern. Dan di video berikutnya kita bakal lanjut instalasi lengkap, wiring, setting awal, pengujian beban, tes PLN mati, tes solar, dan tes baterai. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan buat teman-teman yang ingin mencari informasi lebih lanjut mengenai produk ini, seperti spesifikasi lengkap atau produk di lainnya, saya tampilkan informasi resmi dari pabrikan di layar. Oke, sekian video kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan silahkan komen di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.